bahwa tulisan-tulisan para ulama kita itu menjadi referensi di dunia Melayu. Karena kalau disebut Melayu berarti Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei. Bahkan Singapura misalnya ataupun Thailand biasa di Fatani namanya. Jadi kalau kita kaitkan dengan karangan Syekh Abdul Rauf Singkili tadi, Turjumanul Mustafid di halaman 600 sekian di lembaran terakhir ditashih ataupun diedit dengan maksimal oleh 3 ulama. Di pustaka-pustaka Malaysia itu banyak karangan-karangan para ulama kita yang dicetak di sana gitu. Di Fatani juga demikian. Sehingga ketika itu disebut Aceh Pungo katanya. Aceh Pungo. Karena Aceh Pungo. Kenapa Pungo? Semua sampai nyak-nyak itu ikut berperang. Nyak-nyak dalam raga mereka itu ada senjata untuk berjuang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Penonton podcast Pokat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali pada episode kali ini, di mana kita akan membahas salah satu tema yang sangat penting, berkaitan tentang identitas kita sebagai orang Aceh, identitas kita sebagai penuntut ilmu, di mana kita akan membahas para orang-orang penting, bahkan bisa kita katakan sebagai ruhnya Nanggroe Aceh Darussalam, di mana pada hari ini insya Allah kita akan mengangkat topik berbicara tentang peran ulama Aceh dari masa ke masa. Tentu semua ini dapat kita laksanakan atas izin dan kudrah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tidak lupa pada kesempatan ini kita menyampaikan selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai guru terbaik, contoh teladan terbaik, sebagai tokoh pejuang terbaik, sebagai orang yang paling besar sumbangsihnya bukan hanya bagi kita umat Islam, akan tetapi juga bagi seluruh umat manusia. Tidak juga, bukan hanya bagi seluruh umat manusia, akan tetapi bagi seluruh makhluk, rahmatan lil alamin. Penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada hari ini untuk mengupas tema yang kita sebutkan tadi, yaitu peran ulama Aceh dari masa ke masa. Alhamdulillah kita telah menghadirkan seorang narasumber kita, senior kita di IKAD, salah seorang yang namanya pernah menjadi ibaratnya mawar di Mesir dulu, ya. Khususnya kami yang kedatangan sekitar tahun 2008, 2009, atau 2010, ini sosok yang tidak asing sama sekali. Sosok yang namanya sering disebut-sebutkan bukan hanya di keluarga mahasiswa Aceh, bahkan juga disebutkan oleh mahasiswa-mahasiswa yang ada, mahasiswa Indonesia yang sekolah di Al-Azhar, Mesir. Beliau adalah guru kita, senior kita, abangda kita, Dr. Nurkhalis Mukhtar, LC.MA. Nah, sebelum kita menyapa beliau, barangkali di sini tidak semua penonton sudah kenal lebih dekat dengan beliau, maka izinkan kami untuk memperkenalkan beliau, sekelas biografi beliau. Tapi ini tentu tidak banyak kita sampaikan, karena kalau banyak ini kita butuh 1-2 jam untuk kita kenalkan beliau saja. Beliau ini Ustadz Nurkhalis Mukhtar. Beliau lahir di Susoh, Abdia, 27 Februari 1986. Nah, jadi beliau ini putra terbaik Abdia, ya. Kemudian kita lanjutkan pendidikan beliau, sekolah dasar, kemudian sekolah menengah, itu beliau tempuh di Blampidi,
di Abdiya, kemudian melanjutkan madrasah aliyahnya di Mas Riyad di sini di Aceh Besar. Kemudian beliau sebelum berangkat ke Mesir sempat menempuh S1 di STID Muhammad Nasir, Jawa Barat. Kemudian juga beliau sempat menempuh pendidikan S1-nya di IAIN Ar-Raniri yang sekarang berubah status menjadi UIN. Itu juga itu antara tahun 2005 dengan 2006. Kemudian beliau diutus dari pihak IAIN Ar-Raniri sebagai beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya, menyelesaikan pendidikan S1-nya di Al-Azhar Mesir, di mana beliau selesai pada tahun 2010. Kemudian selanjutnya beliau melanjutkan pasca sarjana juga di UIN Ar-Raniri, selesai pada tahun 2014, konsentrasi fikih modern. Beliau juga mengambil pasca sarjana satu lagi, S2, yaitu di Jakarta, di IIKI Jakarta. Di sana mengambil konsentrasi ulumul Quran dan ulumul hadis. Kemudian terakhir program doktor beliau selesaikan di Universitas Bakht Ar-Ridha, S3-nya beliau di sana selesai pada tahun 2017 di Dirasat Islamiyah jurusan Hukum Islam, dan mendapatkan hasil yang sangat luar biasa, itu cum laude. Nah, itu sedikit, walaupun ini sudah banyak sebenarnya riwayat pendidikan formal beliau, tapi di samping itu juga beliau punya riwayat pendidikan dayah, walaupun kita sebut di sini non formal. Maksudnya untuk mengimbangi tadi itu pendidikan formal, pendidikan non formal beliau. Beliau pernah di Dayah Madinatul Fatah, kemudian pesantren Rodatul Quran Aceh Besar, kemudian di Dayah Mudi Cotmane, Abdiya, dan lain sebagainya. Dan yang menarik ini, beliau ternyata setelah pulang di tahun 2010, beliau mengaji lagi di Dayah Madinatul Fatah dari tahun 2011 sampai 2012. Kemudian selanjutnya saya sebutkan sedikit prestasi beliau. Salah satunya adalah ini yang barangkali yang datang ke Mesir di atas 2010-an pada tidak tahu, beliau ini adalah juara 1 cerdas cermat internasional di Kairo, Mesir, mewakili Indonesia tahun 2010. Jadi ini bukan orang biasa kita hari ini. Kemudian juara 1 lomba telaah kitab kuning turas se-Kairo Mesir 2008. Kemudian juara 1 lomba cerdas cermat se-Kairo Mesir tahun 2007. Masya Allah. Nah, ini betul-betul salah satu mahasiswa Aceh, juga salah satu kebanggaan keluarga mahasiswa Aceh memiliki seorang mahasiswa seperti Ustadz pemateri kita pada hari ini. Baik, nampaknya saya tidak sabar lagi untuk menyapa beliau. Mari kita sapa beliau, pemateri kita pada hari ini yaitu Dr. Nurul Khalis Mukhtar. Assalamualaikum Ustaz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ustaz, ini sebelumnya saya minta maaf, mungkin tadi biografinya sudah saya singkat, Ustaz. Karena sebenarnya masih banyak lagi. Nah, saya lupa tadi, beliau ini juga adalah sekarang status beliau adalah dosen tetap di IIKI Jakarta dari 2024 sampai sekarang. Dan sebelumnya juga pernah menjadi Ketua STAI Al-Wasliyah Banda Aceh dari 2018 sampai 2022. Juga pimpinan Balai Pengajian Pelita Al-Fusalam 2021 sampai 2023. Tapi saya sedikit ambil waktu sedikit lagi mengenalkan beberapa publikasi dan jurnalistik beliau. Salah satunya adalah yang terbaru 50 Ulama Karismatik Aceh, 50 Ulama Karismatik Aceh, yang mana ini terbit tahun 2022. Kemudian Meraih Kebeningan Hati terbit di tahun 2020, dan tentunya disertasi S3 beliau yaitu Manahij wa Dawabit Al-Mar'iyah fil Ifta' inda Syekh Zuhaili dan juga Syekh Yusuf Al-Qardawi wa atharuhu ala al-mustajaddat al-fiqhiyah. Nah, ini alhamdulillah ini diantara karya-karya beliau yang sudah dipublikasi dan dapat kita nikmati pada hari ini. Nah, insya Allah Ustaz, kita pada hari ini kita ingin tahu lebih jauh nih Ustaz, karena kita sudah mendengar dan sudah bahkan alhamdulillah sudah dihadiahkan kitab 50 Ulama Karismatik Aceh ini.
eh, ini kita pengen Ustadz kiranya bisa kita mengambil kesimpulan secara umum isi daripada buku ini. Jadi makanya kita ambil tema peran ulama Aceh dari masa ke masa. Mungkin Ustadz, bisa kita mulai dari semangat Ustadz ketika Ustadz mengkaji tentang ulama-ulama Aceh. Apa semangat dan latar belakang Ustadz sehingga sebenarnya kan bisa saja Ustadz teliti tentang hal yang lain, tulis yang hal yang lain begitu. Kira-kira apa alasan mendasar Ustadz untuk menuliskan buku ini, juga meneliti secara mendalam tentang peran-peran ulama di Aceh ini? Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'd. Penghormatan pada sahabat, rekan saya juga guru kita, Syekh Husni Nazir, MA, Ustadz Husni, yang sangat menginspirasi dalam semangat beliau di Kairo, dan Sufi ya, misalnya. Baik, tapi hari ini karena ganti posisi, beliau sebagai moderator, saya sebagai pembahas, jadi mohon izin. Para peserta podcast TV atau para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenai para ulama Aceh yang saya coret-coret lah dalam tulisan yang sederhana tersebut, adalah bentuk mahabbah, kecintaan kepada para ulama. Karena membicarakan Aceh, kita tidak bisa terlepas dari peran para ulama, para guru-guru kita yang sudah berkontribusi positif untuk membangun peradaban dalam bidang literasi atau ilmu pengetahuan, kemudian dalam bidang perjuangan, dan juga dalam membangun lembaga pendidikan, sehingga kita bisa merasakan bahwa Aceh hari ini sangat menyukai atau ilmu pengetahuan, termasuk yang kita rasakan pada saat ini. Jadi mudah-mudahan dengan afwah ataupun semangat mereka itu, spirit itu sampai kepada kita juga pada hari ini. Jadi pada awalnya tulisan itu awal COVID ya, 2020, kita mulai untuk mencoret-coret lah di media sosial ketika itu, karena memang semenjak kecil saya hobi bertanya kepada orang tua, salah satunya murid daripada salah satu Abu Yamdawali, jadi Tengku Sulaiman Nur. Biasa saya tanya, tahun ini saya tanya pertanyaan yang sama, tahun depan 3 tahun berturut-turut saya tanya, jawaban beliau sama, dia menceritakan tentang para ulama. Kemudian ketika di Mesir, karena pernah di Mesir juga, alhamdulillah, saya hobi untuk jalan-jalan, sekedar membaca biografi para ulama, karena mungkin kitab-kitabnya waktu itu ada yang sanggup dibeli ataupun belum, maka paling tidak berdiri sebentar di perpustakaan, ya baca bagian luar penulisnya, bagaimana pemikirannya, dan alhamdulillah sempat berdampingan lah dengan para ulama-ulama kita di Al-Azhar, maksudnya mencintai mereka, mengkaji autobiografi para ulama, dan berlanjut di Aceh, karena memang di Aceh dari masa Syekh Abdul Rauf sampai pada masa kita sekarang, kalau kita petakan itu sekitar 8 ataupun 10 poin singkat tentang kiprah mereka. Kan itu sekilas. Masya Allah. Ya, saya masih teringat Ustaz Nur Khalis dulu ya. Awal kedatangan 2018 itu memang termasuk saya kenal seperti misalnya Ibnu Athaillah As-Sakandari itu bahkan pertama sekali saya dengar itu nama Ibnu Athaillah As-Sakandari, kemudian kitab Al-Hikam Al-Athaiyah itu dari Ustadz itu. Ya, dari kajian-kajian di Zawiyah ketika itu, kemudian juga pas ada walimah itu biasanya Ustadz MC gitu ya. Jadi pernah masa-masa pujangga itu Ustadz ya. Kalau boleh keluar dari konteks sedikit Ustadz. Ini saya melihat Ustadz dulu bukan sebagai sekarang Ustadz ya. Dulu lebih ke seorang pujangga sih Ustadz. Saya lebih melihat kepada seorang pujangga, seorang penyuka sufisme gitu Ustaz. Ini masih seperti itu nggak Ustaz? Masih berlanjut Ustaz?
Itu ceritanya panjang ya, tapi singkat saja karena yang bertanya Syarnubi, saya berpikir Syarnubi dari mana? Rupanya Syarnubi adalah salah seorang ulama yang mensyarah kitab Imam Ibnu Athaillah Sekandari, yaitu Imam Abdul Majid Asy-Syarnubi, dan syarahnya itu sangat menarik ya. Jadi memang kalau kita lihat sebenarnya spirit yang kita laksanakan ke ala kadar yang saya mungkin ketika di Mesir dalam waktu yang sangat singkat dan terbatas, dan kalau dibandingkan dengan kiprah guru-guru kita dulu atau para ulama tempo dulu memang tidak sangat jauh seperti debu yang berterbangan. Tapi ala kadar yang bisa kita sampaikan, misalnya saat di Mesir, katakan pagi apa membaca, hobi membaca lah gitu kayak membaca buku literatur, kemudian berkunjung ke pusaka-pusaka, dan di sana mungkin karena suasana para ulama yang terus mengajar zuhur, mengajar asar, mengajar kemudian maghrib sampai isya. Jadi kita pun istilahnya kalaupun tidak masuk ke ruang talaki, bersandar di tiang-tiang Masjid Al-Azhar saja rasanya bisa alim juga, Masya Allah. karena keberkahan dari para ulama tersebut. Nah ini juga Ustaz, kalau kita melihat misalnya dalam sejarah Aceh, kita mengenal banyak sosok sebenarnya para ulama, tapi yang mungkin dikenal dengan karya tulisnya dan muridnya yang bertebaran itu adalah Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Fansuri. Jadi Syekh Abdul Rauf, kita bayangkan beliau hidup, ada yang menulis 1620 atau 1615, tapi dengan karyanya salah satunya Turjumanul Mustafid, yang merupakan saduran, atau ada yang menyebutkan saduran daripada kitab Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wid, itu selama 19 tahun beliau melanglang buana. Ya mungkin sekarang tidak seperti dulu, artinya mereka tidak punya akses sama sekali, akses ke daerahnya. 19 tahun beliau di Qatar, Zabid, Doha, kemudian mematangkan keilmuan di kota Mekah dan Madinah. Bahkan karya beliau, magnum opusnya yang sangat monumental itu, Turjumanul Mustafid, pada abad ke-17 atau 1600 sekian, katakan 1680 atau 70 sekian, beliau sudah menghasilkan karya beliau itu yang menjadi referensi bukan hanya di Aceh ataupun Indonesia, tapi sampai ke Asia Tenggara. Bahkan dicetak di Mesir, dicetak di Beirut, dicetak di Turki, dicetak di Mustafa Babil Halabi yang di belakang Al-Azhar. Kita kan biasa kalau pagi di sana, kemudian kalau siangnya agak lapar, ke belakang Al-Azhar ada Kushairi atau mie yang agak gede-gede itu. Kemudian minum tamar hindi, kemudian dia berangkat ke belakang ke pustaka-pustaka, termasuk pustaka Babul Halabi. Dan Babul Halabi yang menariknya, walaupun pusakanya mungkin berdebu secara kasat mata, mungkin tidak semenarik percetakan yang terbaru gitu, tapi para ulama sekelas Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah, Maulana Ali Jum'ah, beliau sering berkunjung ke sana. Kenapa? Karena kitabnya itu kurang tahrifnya. Di sana ada satu bagian kitab karangan para ulama, kita ada karangan para ulama, misalnya karangan Syekh Abdul Rauf, ada karangan Syekh Nuruddin Al-Banjari, Syekh Nuruddin Araniri misalnya. Kemudian ada karangan Syekh dari Kalimantan, Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syabil Al-Muhtadin. Kemudian dari Palembang ada Syekh Abdul Samad Palembani dengan Sirus Salikin. Dan banyak karangan yang lain, termasuk karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi itu sebenarnya menginspirasi. Kalau di Kairo, ya suasananya juga Masya Allah, tabarakallah. Kita rasanya pengen kembali ke sana, saya paling nggak jalan-jalan untuk melihat kembali bagaimana keilmuan di sana. Makanya saya minum air Nil banyak, tapi belum kembali lagi. Katanya gitu ya, kalau minum air Nil kembali ke sana. Ya, itu katanya saya harus langsung dari ini ya, dari Hanafiyah ya, saya biar bisa balik ke sana. Kalau udah dimasak nggak bisa lagi. Mungkin. Saya punya pengalaman. Jadi satu hari duduk di Al-Azhar, tiba-tiba datang kawan nggak kenal. Tiba-tiba kita ngomong, saling kenalan. Terus saya bilang saya dari Aceh. Terus dia bilang begini, oh dari Aceh ya? Saya dari Thailand, kan? Masya Allah katanya. Kami di sana belajar jemaah itu, kami itu pakai kitab ulama-ulama Aceh. Nah, saya pikiran ini apa memang betul, artinya ulama-ulama kita itu pernah berkiprah begitu, mereka punya peran besar
dalam dunia literasi begitu, sampai istilahnya orang-orang Thailand itu masih baca kitab kita begitu. Katanya seberapa besar katanya peran ulama-ulama Aceh kita itu baik dalam dunia literasi, apakah ikut mempengaruhi ke misalnya ke tempat lain di Indonesia, ke Pulau Jawa misalnya, atau seperti tadi sampai kitab beberapa ulama Aceh itu dibaca sampai ke Thailand. Artinya seperti apa suasana ketika itu? Suasana literasi ulama ulama Aceh ketika itu. Benar yang saya sampaikan ya, bahwa tulisan-tulisan para ulama kita itu menjadi referensi di dunia Melayu. Karena kalau disebut Melayu berarti Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei. Bahkan Singapura misalnya ataupun Thailand biasa di Fatani namanya. Jadi kalau kita kaitkan dengan karangan Syekh Abdul Rauf Singkili tadi, Turjumanul Mustafid di halaman 600 sekian di lembaran terakhir, ditasheh ataupun diedit dengan maksimal oleh 3 ulama. Ada Syekh Daud Fatani, ada Syekh Idris Kelantan Malaysia, ada Syekh Ahmad Fatani. Fatani kalau kita baca Fatani berarti Thailand. Jadi Syekh Abdul Rauf katakan 1600 sekian sampai 1000, beliau wafat 1609, ada yang menyebutkan 1692 atau 1693. Dan beliau ini kalau kita lihat dari karya beliau yang banyak gitu, salah satunya tafsir. Bahkan dalam muamalat beliau ada Mir'atut Thullab. Atas permintaan Ratu Safiyatuddin, beliau menyusun kitab Mir'atut Thullab yang merupakan fikih muamalah pertama di Asia Tenggara. Juga sebelum masa beliau, karena beliau pernah menjadi mufti kerajaan Aceh atau Syekhul Islam pada masa Safiyatuddin. Karena sebelumnya pada masa suami Safiyatuddin yaitu Iskandar Sani orang Malaysia, tapi diambil menantu oleh Sultan Iskandar Muda. Itu muftinya adalah Syekh Nuruddin Araniri. Syekh Nuruddin Hasanji, beliau orang Arandir dari India. Nah, beliau memang sebenarnya sudah pernah datang pada masa Sultan Iskandar Muda, tapi pada masa itu masih Samsuddin Pased, Syekh Samsuddin Sumatrani. Pada masa sekitar 4 tahun, 5 tahun beliau jadi mufti, kemudian awal dari kepemimpinan Ratu Safiyatuddin. Beliau ini juga sangat produktif. Bahkan disebut ada sekitar 20 lebih kitab-kitab beliau karangan Syekh Nuruddin Araniri tersebut. Salah satunya mungkin di antara begitu yang banyak adalah kitab Surat Al-Mustaqim. Surat Al-Mustaqim adalah kitab fikih ibadah yang terlengkap. Yang kemudian di abad berikutnya sekitar 1712 sampai 1810, sekitar 100 tahun ulama itu hidup, ada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ini juga ulama yang besar kiprahnya dalam dunia Melayu. Beliau mensyarah dengan luas syarahannya yang kemudian disebut dengan Syabil Al-Muhtadin, yang mungkin dikaji dan bukan mungkin memang dikaji oleh ibu-ibu di pengajian kampung. Jadi karangan Syekh Nuruddin Araniri fikih, kemudian karangan Syekh Abdul Rauf Asingkili. Bahkan ada yang sebuah fakta yang menarik. Ada nama ulama kita di Aceh itu namanya Syekh Muhammad Zain Al-Faqih. Jadi anaknya Syekh Faqih Jalaluddin. Jadi Syekh Zain ini ada muridnya. Muridnya itu adalah Syekh Arsyad Al-Banjari muridnya, Syekh Abdul Samad Palembani muridnya. Jadi guru daripada 2 ulama besar ini orang Aceh, Syekh Zain. Syekh Zain punya karya Kashful Kiram tentang muqaranah niat dalam takbiratul ihram. Karena itu persoalan khilaf dalam mazhab Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i. Nah, itu terdapat dalam kitab 8 atau kitab Majmu' Musannafat, disebut dengan kitab 8. Nah, kitab 8 ini juga menjadi kitab bacaan di dunia Melayu. Maka kalau kita ke Malaysia misalnya saat ini, di pusaka-pusaka Malaysia itu banyak karangan-karangan para ulama kita yang dicetak di sana gitu. Di Fatani juga demikian. Makanya Syekh Daud Fatani ada yang menyebutkan beliau juga berguru, kalau tidak berguru dengan Syekh Abdul Rauf tidak mungkin, dengan murid Syekh Abdul Rauf, Syekh Baba Daud Ar-Rumi, pengarang kitab Masail Al-Muhtadin. Ada yang mengatakan murid dari Syekh Baba Daud Ar-Rumi adalah Syekh Daud Fatani, itu salah satunya. Masya Allah. Itu mungkin Ustaz, apa kondisi mungkin Ustaz ya, ketika itu ada kerajaan Aceh sehingga
mungkin ulama ketika itu bisa fokus untuk menulis begitu. Ustaz. Ustaz, kalau kita lihat di masa-masa itu memang banyak sekali karya-karya yang lahir itu dalam bahasa Melayu. Maksudnya, kenapa nggak bahasa Arab begitu? Kenapa yang lebih banyak di bahasa Melayunya begitu? Apa memang kebutuhan masyarakat ketika itu? Atau pertanyaan yang lebih ini lagi mungkin Ustaz, artinya cukup tidak? Misalnya kita tidak lagi belajar bahasa Arab, kita tidak lagi baca kitab Arab, cukup nggak kalau kita hanya membaca kitab-kitab Jawa ini, bahasa Melayu ini, untuk sekedar paling tidak amalan sehari-hari, apakah itu sudah cukup nggak, Ustaz? Artinya alasan mereka kenapa nggak diarabkan begitu? Memang begini, ketika para ulama kita menulis, katakan kitab Sabil al-Muhtadin, kitab fikih ya, atau kitab Sirrus Salikin yang isinya tasawuf juga ada fikihnya, ketika mereka menyusun itu tashilan, mereka untuk memudahkan orang-orang mempelajari hukum Islam. Bahkan terjemahan Al-Musafid, terjemahan Musafid karangan Syekh Abdul Rauf, di bagian belakang ditulis oleh Syekh Baba Daud bin Aga Mustafa bin Syekh Baba Daud bin Ismail bin Aga Mustafa bin Ali Ar-Rumi, atau pengarang kitab Masyailah, atau dikenal Tengku Dilipu atau Tengku Cidilipu. Beliau tulis di bagian akhir itu, ketika ditasih oleh para ulama tasih, katanya Syekh Abdul Rauf ini salah satu ulama yang sangat besar, bahkan beliau mufassir, seorang wali, untuk memudahkan kaumnya. Jadi untuk memudahkan katakan masyarakat di Melayu mungkin yang tidak memahami bahasa Arab dengan bagus, bahkan mungkin tidak sampai ke Timur Tengah, atau bahkan tidak mempelajari kadang keagamaan secara mendalam, maka kitab Jawa ini juga menjadi sangat penting. Bahkan dulu para ulama kita ada disebut dengan alim Jawa. Ya. Contohnya ulama-ulama di Dayah Tanah Abe itu banyak manuskrip dulu. Ada ulama, kalau Syekh Abdul Wahab itu terkenal, beliau alim dalam Arabnya, alim dalam Jawanya. Tapi anak-anak beliau sebahagian, karena mereka kan 9 generasi dari Abu Dahlan, Dahlan Tanah Abe, Abu Dahlan Tanah Abe, kemudian ada Abu Muhammad Ali, kemudian ada Abu Muhammad Said, ayahnya lagi, kemudian ada Abu Abdul Wahab, kemudian ada Abu Muhammad Saleh, di atasnya lagi ada Abu Abdul Rahim, kemudian Abu Abdul Hafid, kemudian di atasnya lagi ada Syekh Nayan, ada Syekh Firus Al-Baghdadi. Ada sebagian itu mereka memang interaksinya dengan kitab Jawa, karena dalam kitab Jawa sendiri hampir semua cabang ilmu ada, cabang keilmuan kan ada semua. Fikih ada di sana, tasawuf ada di sana, tauhid ada di sana, tafsir ada di sana. Dan jangan kita anggap misalnya kitab terjemahan Mustafid mudah. Di tempat-tempat tertentu selain bahasa mungkin agak rumit, ada istilah ilmu qiraat di sana. Itu kan juga butuh ini misalnya. Saya kan. Tapi kalau saya tanya apakah cukup? Kita pikir tidak cukup. Mungkin bagi masyarakat umum cukup. Oke. Tapi kalau untuk level takhasus sepertinya memang ya, hikmah diturunkan Al-Quran kan untuk kita belajar bahasa Arabnya gitu. Menarik Ustaz, alim Jawa tadi Ustaz ya. Karena kita saat di kampung itu kita biasa malam belajar, datang maghrib di pulangnya jam 10 malam. Jadi pesan balai pengajian Ustaz, belum dayah, belum nginap kita. Jadi alhamdulillah di kampung itu memang di masa kami SD, SMP itu alhamdulillah memang sedang kuat-kuatnya pengajian. Kebetulan guru kami juga sedang sehat-sehatnya. Kita alhamdulillah setiap kalau bahasa sekarang setiap satu tahap itu kita baca 3 kitab. Ada fikihnya 1, kemudian nanti ada akhlak 1, nanti ada akidahnya 1. Dan luar biasanya memang ini selevel ini. Yang fikihnya memang level dasar Masail al-Muqtadi, nanti ada kitab akhlak, pelajaran akhlak, nanti ada yang akidahnya juga. Setelah Masailul Muqtadi kita belajar kitab bidayah. Kitab bidayah. Ustaz lebih tahu nih seluk-beluk kitab bidayah, pengarangnya segala macam. Tapi memang bahasanya cukup sulit ya. Tapi ketika itu nggak tahu sih itu sulit. Tapi sekarang terasa waktu pulang kemarin sempat ngajar anak-anak di sana, memang pembahasannya sangat kuat dan butuh memang orang beliau sudah paham fikih secara menyeluruh, beliau paham bahasa Arab.
beliau paham seluk-beluk masail fiqhiyah itu baru sanggup itu baca kitab Bidayah itu. Jadi betul kayak Ustaz bilang tadi, memang ini bukan kitab sembarangan. Artinya bukan karena bahasanya kitab ditulis dengan bahasa Jawa kemudian lantas siapa saja bisa paham begitu. Kemudian kita juga habis dari kitab Bidayah itu kita baca kitab 8 Ustaz. Kitab 8 itu sampai kita selesai SMP. SMA itu abang-abang kita di sana baca kitab Sabilan. Sabilan itu udah paling tinggi itu kitab fikih. Nah, jadi ketika itu memang terasa sekali, Ustaz, bagi kami yang ketika itu tidak merasakan apa itu bahasa Arab, tidak kenal bahasa Arab sama sekali. Nampak-nampaknya memang itu alternatif bagi kami begitu, atau bagi kawan-kawan yang memang tidak ada rencana lanjut ke dayah begitu. Artinya dia untuk menjadi seorang muslim yang baik, mengenal Tuhannya, tahu cara beribadah itu namanya sudah lebih dari cukup itu, Ustaz. Masya Allah. Dia ada istilah alim Jawi, alim Jawa sana. Ya, bahkan di kampung, mohon maaf Ustaz, kan di Lunga ya, dekat-dekat Lunga. Dekat Lunga ya. Di Lunga dulu ada seorang, saya tulis di dalam buku 55 ulama karismatik, maksudnya ulama-ulama Aceh dari masa ke masa. Beliau saya tulis alim Jawa, alim Jawa. Walaupun sebenarnya beliau Arabnya juga oke. Nama beliau Abu Ghafar, mungkin Abu Ghafar Lunga. Jadi Abu Ghafar Lunga, beliau pertama mengaji di Tengku Haji Makam, Kampung Blang, daerah Lunga juga. Kemudian sekitar tahun 1958 beliau ke Blang Pidi, belajar dengan Abu Syahmud. Abu Syahmud ini juga orang Lunga sebenarnya, ulama besar. Karena semua ulama kurun terakhir termasuk Abu Yamdawali murid daripada Abu Syahmud, dan Abu Syahmud ini murid dari Abu Kurungkali dan pernah ke Tengku Arsyad Dian. Jadi Abu Ghafar, yang menariknya beliau untuk pengajian hampir tidak menggunakan kitab Arab. Maka disebut alim Jawa walaupun beliau. Jadi beliau kemana-mana karena memang keahlian beliau qiraat Al-Quran. Beliau mengajar kitab tafsir Imam Baidawi, itu Turjumanul Musafir. Dan daerah Lingki dulu pada masa itu sekitar tahun 90-an 2000-an awal, beliau adalah gurunya masyarakat Lingki, Abu Ghafar Lunga. Jadi kemana-mana beliau bawa kitab Jawa, kitab tafsir Turjuman Al-Mustafid itu. Nah, benar seperti apa yang saya sampaikan bahwa kita itu mengkaji kan dari awal Masail al-Mu'tadin. Ya. Masail al-Mu'tadin, Mafardhu'in. Nah, contoh kita ambil Masail al-Mu'tadin. Dalam 26 halaman, kalau kita lihat itu ada 3 ilmu di Masail al-Mu'tadin. Di bagian awal, bagian mungkin ilmu tauhid. Yeah. Kemudian di bagian yang kedua ada ilmu fikih. Kemudian di bagian yang ketiga itu usul fikih sebenarnya. Di bagian yang ketiga usul fikih. Tapi orang hanya mungkin bukan usul fikih, itu usul fikih. Inilah karangan daripada Syekh Baba Daud Al-Arumi. Dia merupakan murid daripada Syekh. Masya Allah. Masya Allah. Dan saya dari awal, Ustaz, saya lihat buku 55 ulama ini. Memang dari awal azam memang untuk baca lebih dalam. Karena dari awal memang secara pribadi sangat ngefans sama guru-guru kita, di ulama-ulama kita. Karena memang kita tidak hanya melihat ilmu dari mereka, kita melihat ikhlas, kita melihat amal. Jadi guru kami yang kami cerita tadi Ustaz di Aceh Utara sana, jadi beliau sehari-hari itu ke sawah, malam itu mengajar sampai jam 10. Dan itu setiap malam, Masya Allah. Jadi apa yang kemudian kita lihat di Mesir hal-hal seperti ini, dan maksudnya hal-hal seperti ini tidak hanya ada di tempat orang lain begitu, tapi ada juga di tempat kita. Cuman karena kita kurang ilmu begitu, kurang peka untuk hal-hal seperti ini, nampaknya hal-hal besar nampaknya kecil. Persis seperti kitab Masail al-Mu'tadin Ustaz. Saya pikirnya itu memang full itu fikih itu. Artinya kan itu cuma dikaji dulu sana, tuh masih kecil-kecil kan. Sekarang belum pernah lagi buka lagi. Nah, Ustaz. Mungkin Ustaz begini. Saya pernah teringat ulama-ulama Azhar itu pernah dikritik. Jadi ketika ada kejadian besar di negara, katakanlah politik bergejolak, ada krisis segala macam, biasanya ulama-ulama Azhar itu bersuara. Tapi nanti dari kalangan liberal, mereka mengatakan, ngapain terlalu sibuk ngurusi negara, atau kalian juga tidak pernah terlibat dalam pembelaan negara. Ya. Nah, jadi pada masih ketika itu mengatakan, siapa bilang Al-Azhar kami cuma mengajar kitab?
itu ulama dari masa ke masa itu selalu terlibat bahkan dalam perang begitu. Mereka ikut turun menjadi murabitun, menjadi prajurit begitu ya kan. Bahkan salah seorang Syekh Fathi Hijazi beliau menceritakan itu pernah beliau memanfaatkan ilmu bahasa beliau itu untuk membangkitkan semangat para prajurit begitu ketika terlibat perang dengan negara Israel ketika itu. Nah, kalau dalam konteks Aceh, Ustaz, seberapa besar peran ulama kita itu dalam perjuangan kemerdekaan, misalnya melawan Belanda? Karena ada katanya penjajah itu nggak pernah sanggup masuk itu ke Aceh. Tapi nggak tahu tuh Ustaz, apa keabsahan kata-kata ini apa betul apa enggak. Tapi itu sering kita dengar begitu. Katanya sih karena sumbangsi dari para ulama-ulama kita ini juga murid-murid mereka yang turun langsung itu berjuang melawan para penjajah. Ya, benar. Jadi namanya Syekh Muhammad Saman bin Abdullah bin Ubaidillah di Tiro atau Tengku Cik di Tiro. Nah, ini Tengku Cik di Tiro lahir sekitar 1836, menginisiasi, kalau kita sebut mungkin perlawanan Belanda secara besar-besaran. Bayangkan 1873 Belanda ultimatum, Aceh harus menyerah, mau tidak mau harus menyerah. Sehingga singkat ceritanya, karena banyak persoalan luar biasa ketika itu, sekitar 1873 sampai 1879 orang-orang Aceh berjuang. Jadi berjuang sampai di akhir 1879 itu memang hampir Aceh Lesago, Aceh Besar dan beberapa tempat hampir dikuasai. Kemudian baru 1881 digelorakan kembali. Nah, perang yang paling dahsyat yang dihadapi oleh Belanda ketika itu disebutkan dalam arsip mereka adalah perang yang dipimpin atau perang Aceh 1881 sampai 1891, 10 tahun. Itu dipimpin oleh seorang ulama, tersebut Syekh Saman. Tapi beliau bukan sendiri, ada Tengku Cik Panti Gelima, ada Tengku Cik Payabakung, ada Tengku Palima Polim, ada Tengku Cik Abdul Wahab Tanohabe, ada Tengku Haji Muda Kali, kemudian ada Tengku Cik Muhammad Panti Kulu. Dan ini bergerak semua, Masya Allah. Jadi 1881 itu mulai, karena ketika itu ketika digelorakan perang, orang bilang, sampaikan begini, ini mau berperang bagaimana? Kita hanya beberapa senjata rencong, cuma beberapa untuk melawan Belanda yang sudah hampir menguasai Aceh Lesago. Tapi Tengku Cik di Tiro dengan arahan daripada paman beliau, Tengku Cik Muhammad Amin Dahcut, dengan doa-doa mereka, dari Gli Lam Tamon, itu lembah Selawah, dari Gli Lam Tamon, dari 10 sisa-sisa pejuang hanya sekitar 50 orang, 100 orang, kemudian dipanggil satu persatu, dipanggil sampai 500 orang, sampai 1000 orang, sampai disebutkan Aceh membara seperti api dalam sekam, tinggal menunggu waktu saja. Nah, di 1881 misalnya, jadi mulai semboyan Perang Sabil. Dan Perang Sabil ini perang yang paling dahsyat dihadapi Belanda. Selain pasukan mereka banyak yang tewas dalam perang, menghabiskan banyak sekali biaya kaum orang Belanda. Jadi 10 tahun masa ditulis secara lengkap ini oleh Profesor Haji Tengku Ismail Yaakob, salah satu ulama Aceh yang pernah di Mesir juga, sezaman dengan Ustadz Muhammad Nur Asyik. Ustadz Muhammad Nur Asyik ini 16 tahun dia di Mesir. Dari tahun 1937 ke 1953, ayah daripada Dr. Fakhrul Ghazi. Nah, jadi ada nanti Ustadz Muhammad Nur El Ibrahimi. Kemudian baru di tahun 62 sampai 66 ada Abu Muhammad Ali Irsyad Tukir Raya. Kemudian 64 ke 70 atau 71 ada Abu Muhyiddin Wali dan Abu Mawardi dan semuanya. Kemudian dari 72 ke 71 ke 84 ada Abu Prof Muslim Ibrahim, ada Profesor Dr. Tengku Haji Asman Ismail dan seumpama. Ini sekilas saja kita selesai. Jadi saya sini ketika beliau menyatakan berperang dengan seluruh persiapan, itu semua bahu-membahu. Sehingga ketika itu disebut Aceh Pungo, katanya. Aceh Pungo. Karena Aceh Pungo, kenapa Pungo? Semua sampai nyak-nyak itu ikut berperang. Nyak-nyak dalam raga mereka itu ada senjata untuk berjuang. Jadi 10 tahun masa yang paling berat. Bahkan disebutkan hampir seluruh benteng di Anek Galung, benteng di Indrapuri, semua benteng dikuasai. Tinggal 8 km lagi di tahun 18
1891 karena Tengku Cik Ditirawapan, beliau diracun memang, dia wafat beliau. Jadi dalam hitungan 8 kilometer itu beliau kemudian syahid. Cuma kita sebutkan Belanda tidak bisa keluar benteng mereka, hanya mengunci diri di benteng mereka. Satu tempat saja belum berhasil dikuasai ketika itu. Sampai sekarang belum menjadi Islam. Namanya Lambaru Kafir. Itu Lambaru Kafir. Maksudnya, di situlah benteng terakhir Belanda sekitar 8 kilometer. Yang lain sudah berhasil dikuasai semua. Jadi itu pasukan kaum muslimin. Kalau kita lihat para ulama ketika itu bergerak. Walaupun memang ada seperti Tuanku Raja Kumala, beliau seorang pemimpin Aceh, pernah ke Arab juga belajar tahun 1908. Kemudian beliau belajar dengan Syekh Dorab di dalam Rimba. Kemudian beliau belajar dengan Tengku Cik Pantai Gelima. Dan beliau Tuanku Raja Kumala ini kalau kita sebut ketua ulamanya Aceh, wakilnya Abu Kurum Kali. Jadi beliau seorang pemimpin atau bangsawan, beliau juga ulama. Bahkan kalau kita lihat dalam perang Aceh yang juga dahsyat, ada Tengku Cik Abbas Kutakarang misalnya, ada ulama Tuanku Hashim Bangta Muda, ayah Tuanku Raja Kumala. Beliau seorang katakan pemimpin Aceh, bahkan ketika itu mangku bumi sekelas dengan Perdana Menteri, tapi beliau juga ulama. Jadi ulama. Bahkan yang disebut Habib Zahir oleh Syekh Usamah, itu juga ulama. Terlepas kemudian ada, tapi itu ulama. Jadi ulama, kenapa ulama? Karena mereka berspirit yang berperang itu pasukan kaum muslimin, yang mereka hadapi orang kafir. Jadi tidak boleh lihat wajah mereka. Jadi kalau tidak boleh lihat wajah mereka, otomatis syahid semua, nggak ada yang tangkap. Jadi kalau tidak sebelah sana yang tewas, ya sebelah sini syahid. Itu spirit. Makanya Udip Syari mati syahid itu mungkin Aiskariman atau Musyahidan. Jadi inspirasinya kalau kita lihat lebih kepada keislaman. Berarti kalau selama ini kan kita malu, Ustaz, kalau dibilang Aceh Pungo itu, karena memang identiknya namanya kayak istilahnya Pungo itu nggak ada alasannya begitu. Tapi hari ini kita jadi bangga, Ustaz, kalau dibilang Aceh Pungo gitu. Pungo itu memang karena ada spirit perang sabi fisabilillah itu, perang sabi fisabilillah itu sana. Nah, berarti Pungo itu Pungo karena digerakkan oleh para ulama, artinya memang semangat untuk membebaskan tanah air, begitu, semangat untuk memerangi orang kafir, begitu. Sebenarnya ada pungo-pungo gak di sana. Nah, kemudian Ustaz, kan kemudian perang selesai, Ustaz. Indonesia merdeka, kita juga alhamdulillah juga ikut merdeka juga. Ini kekuatan ulama ini diarahkan kemana, Ustaz? Apakah mereka akhirnya ke pemerintahan semua, atau mereka katakanlah fokus di pendidikan karena kita tidak perlu lagi berperang begitu? Itu seperti apa, Ustaz? Ya, memang ketika awal sebelum merdeka, 1903, kan Aceh berperang 1873 sampai 1903, sekitar 30 tahun. Nah, 1903 terjadi semacam perjanjian damai. Ketika itu Aceh diwakili Tuanku Raja Kumala, mewakili ulama juga bangsawan. Kemudian ada Tengku Palimapulim. Nah, yang menariknya di sini ulama selalu bisa membaca tanda-tanda zaman. Artinya mereka melihat bahwa kita tidak mungkin berperang dalam skala yang besar. Makanya para ulama kemudian tergerak untuk kembali memugar atau memperbaiki daya atau pesantren, lembaga-lembaga mereka atau balai-balai mereka yang sudah hancur dalam peperangan. Sehingga mereka 1904 Tuanku Raja Kumala berangkat ke Arab. Pulang 1908. Kemudian 1909 Abu Kurum Kali berangkat ke Arab. 1915 beliau pulang. Kemudian 1906 Tengku Cik Lambirah, Tengku Cik Lamjabat berangkat. Ulama di awal-awal itu. 1906, 1912 mereka pulang. Nah, umumnya mereka kemudian bangun lembaga pendidikan. 1912 atau 1914 ada Tengku Cik Lambirah. Kemudian ada Tengku Cik Lamjabat 1914. 1916 ada Dayah Manyang Tengku Haji Hasan Kungkali. Kemudian ada Dayah Lambu Islahiyah 1916. Kemudian sekitar 1922 atau 21 di
Labuhan Haji, ada Madrasah Khairiyah namanya. Kemudian 1922 ada Dayah Hasbiyah, dayahnya Abu Indrapuri. Kemudian 1928 ada ulama dari Ulunga, Abu Syehmud bangun dayah di Blangpidi, namanya Bustanul Huda, 1928. Bahkan fase 28 juga Abu Daud Bureh, Tengku Daud Bureh. Itu fase 29 dengan Abu Ujung Rimba menggagas beberapa pesantren yang mungkin pemikirannya agak sedikit modern gitu ya. Jadi 1930 sampai 1950. Kemudian di 1941 pulang dari Padang, saya sudah belajar di Arab juga sekitar 6 bulan atau 1 tahun, yaitu Syekh Mudawali. 1941 Syekh Mudawali memimpin dayahnya dengan 3 rombel muridnya yang datang ke Labuhan Haji 1950 ke bawah. Kemudian 1955 nanti kita sebut nama-nama mereka kalau perlu. Kemudian 1958 beliau wafat atau meninggal 1961. Itu fase Tengku Mudawali 1941 sampai 1961. Di 1961-62 ada ulama di Tepin Raya, Abu Ali Irsyad, juga menulis itu 28 judul, bahkan 40 kitabnya 34 jilid dalam bahasa Aceh, bahasa Arab, bahasa Gayo, bahasa Indonesia. Jadi beliau menulis, mungkin juga Ustaz dalam membaca karangan beliau. Jadi Abu Ali Irsyad ini pernah di Mesir khusus mendalami ilmu falak tahun 62 sampai 666. Baru di tahun 64 itu ada beberapa putra dari Indonesia bahkan, termasuk Gus Dur, Gus Mus yang masih ada sekarang, Abu Ya Muhyiddin Wali, Abu Mawardi tahun 64 berangkat ke Mesir. Dari 64 sampai ke 70 atau 71. Nah di 71 baru kemudian KMA kan sesudah tahun itu. 71 baru datang Prof. Almarhum Allahyarhamuh ahli fatwa Aceh, Profesor Dr. Tengku Haji Muslim Ibrahim MA. Tahun 71 beliau sekitar 13 atau 14 tahun. Tahun 84 beliau pulang. Ini generasinya Prof. Quraisy ya, Pak Quraisy Syihab, Prof. Quraisy Syihab. Jadi kalau kita lihat beliau pulang 84, kemudian 84 kita naikkan sedikit ke 89, biasanya 89 itu baru memimpin pesantren Abu Mudi, diserahkan pesantren dari Abun Aziz Samalanga, Walid Nu dari ayah mertua beliau, ayah Jalal, anak Jalal, Tunku Jalali Hanafiyah, anak daripada Abi Hanafiyah. Kemudian 91 Abu Payah Pasi mulai membangun pesantrennya. Kemudian mungkin tahun 2000-an itu mulai berkembang ke MPTT ya, Abu Amran Wali misalnya. Kemudian kita turunkan sedikit di tahun 63, Aceh itu setelah perang DII yang dipimpin oleh Abu Daud dan teman-teman beliau, di 63 itu untuk menyejukkan hati orang Aceh, Profesor Ali Hashimi, ini pelaku sejarah juga salah satu ilmuwan Aceh yang banyak menulis. Beliau meminta kepada Bung Karno untuk membuat kota pelajar Kopelma, kota pelajar mahasiswa, sehingga Bung Karno menginisiasi ketika itu dan permintaan seluruh masyarakat Aceh adalah Kopelma. Jadi ada UIN Arandiri dan juga ada Unsyah ketika IAIN dan Unsyah. Nah, dekan yang pertama itu dalam ilmu syariah adalah Profesor Dr. Tengku Hasbi As-Siddiqi. Di tahun 63 beliau jadi dekan, beliau di Jogja memang sudah berangkat ke Jogja sekitar tahun 50-an. Beliau lahir 1904 dan beliau juga penulis ya. Jadi beliau jadi dekan syariah pertama 1963. Masih tunduk ke Syarif Hidayatullah, bukan Syarif Hidayatullah ketika itu. Jadi ya kalau kita lihat memang para ulama kita itu dari dulu memberikan andil. Jadi pada masa kalau kita lihat, kita tarik garis secara sekilas, kalau pada masa Syekh Abdul Rauf mungkin dalam bidang literasi atau keilmuan, kemudian pada masa Tengku Cik Ditiro perjuangan melawan Belanda, kemudian pada masa 1903 dan seterusnya membangun kembali lembaga-lembaga pendidikan, pada masa 1945 bahkan itu seruan para ulama Aceh untuk bahu-membahu untuk mempertahankan kemerdekaan. Tanda tangan Tengku Haji Hasan Kurungkale, Tengku Indrapuri, Abu Indrapuri, Tengku Daubri, kemudian ada Tengku Lam Jabat, juga sepengetahuan daripada Tengkunya Arif ya di Lamnyong. Jadi seruan untuk bahu-membahu. Jadi para ulama itu tidak pernah tinggal diam. Bahkan banyak organisasi ulama di Aceh, misalnya ada Insafuddin, kalau dulu Insafuddin yang paling awal, kemudian ada Huda, kemudian ada sekarang ada organisasi yang banyak gitu ya, ada Taliban,
bahkan ada ikat. Nah, ikat juga alhamdulillah, ikat ini kan mengikat seluruh elemen masyarakat di Aceh. Jadi mudah-mudahan dengan keilmuan ikat yang luar biasa di luar belajar, Masya Allah, menimba ilmu di sana dengan para ulama-ulama kita seperti tadi Syekh Fatih Zazi kan, dan para ulama yang lain. Kemudian juga memahami kearifan lokal yang tadi saya sampaikan. Saya sampaikan bahwa memahami mungkin kita Jawa perlu juga mungkin untuk memahami kearifan lokal. Sehingga kalau bahasa Allahyarhamu Prof Muslim, temannya Prof Teguh Azman, kita boleh membawa ilmu dari luar, tapi kainnya saja, pakaiannya disesuaikan. Misalnya kalau kita di sana kan kemana-mana di Al Azhar duduk musim dingin mungkin pakai jubah, pakai jaket duduk gitu kan. Tapi kalau di sini mungkin ada kondisi-kondisi yang harus butuh kepada penyesuaian gitu. Masya Allah. Gitu ya. Masya Allah. Ustaz, tadi menarik setelah perang itu, fase-fase perang itu, akhirnya para ulama ini rame-rame pergi ke Arab untuk mendalami ilmu pengetahuan, kemudian pulang mendirikan madrasah-madrasah. Ini alhamdulillah Ustaz, kita mahasiswa Aceh di Mesir itu sekarang skalanya sudah sangat bertambah. Kalau di masa-masa Ustaz dulu mungkin sekitar 300-an, itu sekarang hampir 1000-an Ustaz. Apa kira-kira Ustaz pesan, harapan begitu? Kiranya kita ya walaupun tidak mengulang masa keemasan itu, paling tidak ya setengah keemasan lah Ustaz. Artinya ini kan modal besar bagi kita orang Aceh. Banyak duta-duta agama kita yang telah berangkat ke Mesir. Kira-kira apa Ustaz? Tanggung jawab besar yang harus mereka pikul, dan apa tanggung jawab atau tugas utama mereka itu supaya kepergian kita meninggalkan orang tua, menghabiskan waktu begitu lama di Mesir itu, apa kira-kira yang tugas utama mereka itu supaya bisa kira-kira ya paling tidak mengembalikan setengah begitu dari masa kejayaan yang pernah kita rasakan, yang pernah dilakukan oleh ulama-ulama kita di masa dulu. Ya, benar Ustaz. Kita kena berada di akhir sesi. Apa yang Ustaz sampaikan, saya hanya mengulang saja bahwa mari kita semua masyarakat Aceh dimanapun berada yang menyaksikan podcast IKAD ini, bahu-membahu dengan guru-guru kita yang alhamdulillah belajar lama di Al Azhar, menimba ilmu di Al Azhar dengan kesungguhan, bertalaki di sana, kemudian belajar murajaah dan seterusnya. Mereka ujian kadang gagal, tapi pada akhirnya mereka mendapatkan banyak ilmu, berhasil pulang. Salah satu guru kita ada Ustadz Husni Nazir SMA. Jadi kita istifadah dengan beliau, dengan juga guru-guru kita, termasuk guru kita Ustadz Dr. Tempu Haji Amri Fatmi, kemudian juga para masyayikh atau guru-guru yang lain, karena apa yang diajarkan oleh Al Azhar itu mungkin dalam adagium yang singkat adalah al-muhafadzah ala qadimi salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Menjaga tradisi lama, artinya tradisi lama yang ada di Aceh dengan kitab-kitab kuningnya, orang-orang IKAD alhamdulillah memahaminya. Mungkin dengan kitab Jawa juga alhamdulillah dipahami, orang IKAD juga memahaminya, saat kita di IKAD. Kemudian wal akhdhu bil jadidil aslah, membuka diri dengan hal-hal yang terbaru. Dan ini hadirnya podcast, kemudian digitalisasi dan hal yang lain juga menyambut. Dan apalagi yang sudah dilaksanakan IKAD Aceh itu turun ke masjid dengan berbagai agendanya, kemudian di agenda Ramadan dan seterusnya. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang karunia begitu luas, senantiasa menjadikan IKAD sebagai manaran lil ilmi wal ulum wal funun, menjadi tempat berkumpulnya ilmu pengetahuan, dan juga dengan barakah kitab-kitab para ulama yang sudah kita kaji di Al Azhar dan afwah daripada doa-doa mereka. Mudah-mudahan inspirasi tersebut mampu kita hadirkan dalam konteks keacehan, dan kita ahlu sunnah wal jamaah tidak keluar daripada mainstream 4 mazhab. Kita punya mazhab fikih, kemudian dalam bidang tazkiyah ataupun tasawuf juga punya referensinya, sebagaimana manhaj Al Azhar itu yang sudah teruji ribuan tahun
dan menjadi tolak ukur pemahaman keislaman bukan hanya di Aceh, bukan hanya di Indonesia, bahkan di dunia Eropa, bahkan juga di Amerika dan seterusnya, apalagi di Asia Tenggara, yang menjadikan Al-Azhar sebagai acuan daripada keilmuan. Mudah-mudahan kita menjadi abna Al-Azhar yang terus bisa memberikan inspirasi kepada seluruh alam dengan pesan wasatiyah, seperti pesan dari Imam Al-Akbar, Imam Ahmad Taib, dan Syekh Maulana Al-Alamah Imam Ali Jum'ah, juga para ulama-ulama yang lain yang bertebaran di atas permukaan, termasuk Profesor Dr. Al-Imam Syekh Yusuf Al-Qardawi dan Al-Imam Ramadan Al-Buti dan Al-Imam Wahbah Az-Zuhaili dan para ulama yang lain. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, Ustaz. Terima kasih, dan saya mendoakan mudah-mudahan Ustaz diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelapangan dalam seluruh kondisi insyaallah, dan ditambahkan Rabbi zidni ilman. Mudah-mudahan kita semua dalam keberkahan tersebut, dan seluruh tim yang sedia hadir juga meluangkan waktu untuk membersamai saya yang ala kadar, tapi ya sudahlah, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ikhwana mutahabbina, dan insyaallah bisa terus memberikan inspirasi walaupun sedikit maupun banyak. Jazakumullah khairan, Ustaz. Ini alhamdulillah, Ustaz, kita nggak terasa ini ternyata sudah hampir sejam, Ustaz. Ya Allah. Perasaan tadi baru 5 menit. Atau mungkin saya terlalu banyak ngomong, Ustaz. Nah. Insyaallah, Ustaz, ini kita usahakan ini duduk-duduk seperti ini, semoga kalau bisa berseri, Ustaz. Karena nampaknya tadi dari yang saya sampaikan tadi itu memang masih puzzle-puzzle tuh, Ustaz. Tapi alhamdulillah sudah terangkai dengan sangat bagus. Tapi namanya per satu puzzle itu perlu satu pertemuan ya, Ustaz. Kita kupas sedikit demi sedikit, ya kan. Termasuk yang kita belum sempat sebutkan tadi itu generasi-generasi ulama Abiyah Mudawwali itu dari tahun berapa, siapa saja di situ, itu nampaknya itu sangat-sangat menarik. Tapi ini pemirsa tidak penonton dimanapun Anda berada yang melihat video Pokat Ikat, podcast Ikat ini, Pokat ini tidak perlu sedih dan tidak perlu menunggu waktu yang cukup lama untuk kita hadir lagi dalam pertemuan berseri-seri. Alhamdulillah telah terbit buku guru kita, Dr. Nurul Khamis Mukhtar LCMA, 50 Ulama Karismatik Aceh. Ini buku terbit di tahun 2022, Ustaz, ya. Dan alhamdulillah ini kita mendapatkan informasi sudah habis terjual itu sampai hampir 2000 eksemplar. Jadi ini bagi pecinta ulama, bagi aktivis yang senang meneliti tentang khazanah keilmuan Islam di Aceh, dan seluruh kita warga Aceh yang mengakui dan punya sifat memang identik dengan kecintaan kita kepada para ulama. Ini adalah salah satu buku yang wajib untuk ada di rumah kita, walaupun tidak kita baca untuk pribadi, barangkali kita beli untuk kita kenalkan kepada anak-anak kita, karena sebuah bangsa yang besar itu adalah bangsa yang kenal akan tokoh-tokohnya, kenal akan pahlawannya, kenal tentang orang-orang yang berjasa besar terhadap keberlangsungan ataupun yang telah membawa kita ke dalam kondisi yang seperti saat ini. Jadi sangat kami rekomendasikan untuk membaca buku 50 Ulama Karismatik Aceh, dan begitu juga karya-karya guru kita Dr. Nurul Khalis yang lain. Sebelum kita tutup, kita ucapkan terima kasih, Ustaz, sudah hadir di Pokat. Insya Allah ini mohon maaf tadi suasana ya seperti ini, Ustaz. Luar biasa. Suasana ayah agak, Ustaz. Syukran jazilan Syekh. Jazakallahu khairan. Penonton dimanapun Anda berada, kami ucapkan sekali lagi terima kasih. Apa yang kami sampaikan tadi itu tentang peran ulama, sumbangsih ulama, itu adalah bukti nyata bagaimana ternyata Allah bagaimana mengangkat derajat para ulama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat.
Dan para ulama tersebut tanpa pun mereka melakukan apapun memang sudah derajatnya itu dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, karena mereka lah pada hakikatnya yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Penonton dimanapun Anda berada, insya Allah kita akan bertemu kembali dengan topik-topik yang tidak kalah menariknya dengan hari ini, dan juga dengan pemateri handal, hebat, pakar, baik itu dari kalangan Ikatan Alumni Timur Tengah Mesir, ataupun dari tokoh-tokoh lainnya yang insya Allah kita akan belajar banyak hal dari mereka. Oleh karena itu, terus pantau video-video terbaru di podcast IKAT, ikuti Instagram, juga seluruh medsos yang lainnya, supaya tidak ketinggalan informasi terbaru tentang kegiatan ataupun apa saja kegiatan yang dilakukan oleh Ikatan Alumni Timur Tengah. Mungkin demikian, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.